Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudhlilhu fala mudhiyalah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia, salah satu yang termasuk dari bagian ibadah yang sangat mulia yang menempatkan renungan-renungan hati, gerak-gerik lisan dan tindakan anggota badan, sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terrealisasi tanpa kesabaran. Hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syariat untuk mengerjakan sesuatu yang harus dilakukan dan larangan yang harus dihindarkan dari syariat Islam. Atau juga bisa berupa ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hambanya supaya dia mau bersahabat ketika menghadapi hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syariat serta menjauhi larangan syariat dan bersabar menghadapi musibah-musibah yang terjadi terhadapnya. Dengan demikian pula, ujian itu bisa melalui garana atau adapun ujian dengan dibebani ajaran-ajaran agama adalah sebagaimana tercermin dalam firman Allah Azza wa Jalla kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim dari Iyah bin Hammar. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengutusmu dalam rangka memuji dirimu dan aku memuji manusia dengan dirimu. Hadis riwayat Muslim. Maka hakikat pengutus Nabi alaihi wasallam adalah menjadi ujian, sedangkan adanya ujian jelas membutuhkan sikap sabar dalam menghadapinya. Ujian yang ada dengan utusan beliau sebagai Rasul ialah dengan bentuk perintah dan larangan. Untuk melaksanakan berbagai kewajiban tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran untuk menghadapi segala yang dihindarkan atau yang dilarangnya. Menghadapi keputusan takdir kauni atau yang diyakinkan tentu juga diperlukan bekal kesabaran. Oleh sebab itulah sebagaimana ulama mengatakan, sesungguhnya sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam berbuat taat, sabar dalam memahami diri, dan keyakinannya. Karena umat sedikitnya dijumpai orang sanggup bersabar tak kala tertimpa musibah, maka Syekh pun membuat sebuah bab tersendiri. Semoga Allah merahmati beliau. Hal itu beliau lakukan dalam rangka menjelaskan bahwasannya sabar termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid. Sabar termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh hambanya sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah. Ungkapan rasa marah dan tidak mau sabar itulah yang banyak muncul dalam diri orang-orang tatkala mereka menghadapkan dalam ujian berupa ditimpakan musibah. Dengan alasan itulah beliau membuat bab ini untuk menerangkan bahwasannya sabar adalah hal yang wajib dilakukan tatkala menimpa takdir yang terasa menyakitkan. Dengan hal itu beliau juga ingin memberikan penegasan bahwasannya bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan hukumnya juga wajib. Secara bahasa, sabar artinya tertahan. Orang Arab mengatakan qutila fulan sabron, yang artinya si Polan dibunuh dalam keadaan sabar, yaitu tak kala dia berada dalam tahanan atau sedang diikat lalu dibunuh tanpa adanya perlawanan
atau tanpa ada peperangan. Dan demikian ini makna kesabaran yang dipakai dalam pengertian syar'i, ia disebut sebagai sabar karena di dalamnya terkandung penahanan lisan untuk tidak berkenan kesah, menahan hati untuk tidak merasa marah, dan menahan anggota badan untuk tidak mengekspresikan kemarahannya. Salah satu cabang kekufuran, sehingga setiap cabang kekafiran itu harus dihadapi dengan cabang keimanan. Jemaah yang berbahagia, maka dengan perkataan dalam kata minal imani as-sobru, beliau ingin memberikan penegasan bahwasannya sabar termasuk salah satu cabang keimanan. Beliau juga memberikan penegasan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menunjukkan bahwa niyah menatapi mayit itu termasuk salah satu cabang kekufuran, sehingga setiap cabang kekafiran itu harus dihadapi dengan cabang kesabaran. Meratapi mayit adalah sebuah cabang kekafiran, maka dia harus menghadapinya dengan sebuah cabang keimanan, yaitu sabar terhadap takdir Allah yang terasa menyakitkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad, Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa ya qasiyal hajat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum wazkuruhu 'ala ni'amihi yarizkum was'aluhu min faslihi yu'tikum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.